Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perawatan dan perbaikan jaringan nirkabel dan kabel, yaitu dari materi sistem keamanan jaringan. Baik, di sini di media ajar saya, di sini langsung kita klik tombol mulai dan nanti akan lanjut di menu awal. Nah, di menu awal di sini ada 5 kategori, yaitu ada di biodata, yaitu biodata pembuat atau biodata pemateri. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Di sini kita menjelaskan tentang apa dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada materi perawatan dan perbaikan jaringan nirkabel dan kabel. Selanjutnya ada quiz, dan yang terakhir ada video, cuplikan video. Baik, yang pertama mari kita mulai di biodata. Baik, di biodata di sini terdiri dari foto pemateri atau pembuat materi, dan juga ada biodata seperti nama, yaitu Iksan Dwi Rahmawan, NIM 21063110040, dan juga dari kelas 6D Prodi Pendidikan Informatika, alamat dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Baik, setelah di sini kita nggak bisa mengeklik dimanapun, kita langsung klik tombol di menu. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kita mengacu pada tujuan pembelajaran berdasarkan model tujuan pembelajaran ABCD sebagai berikut. Di pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu A, aksi. Siswa akan dapat menjelaskan secara detail konsep dasar jaringan nirkabel dan kabel serta mengidentifikasi komponen-komponen utama. B, yaitu perilaku. Siswa akan menunjukkan kemampuan menjaga kinerja optimal jaringan dengan melakukan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala. Seperti itu. Yang C, yaitu kondisi. Dengan bimbingan guru, siswa akan dapat mengidentifikasi dan memperbaiki gangguan jaringan dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai. Yang D, yaitu derajat kesuksesan. Setelah berpartisipasi dalam proyek perbaikan jaringan secara kolaboratif, siswa akan mampu menyusun laporan hasil dengan baik dan tepat. Tujuan pembelajaran tersebut ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas kepada proses pembelajar agar siswa mencapai pemahaman yang mendalam tentang perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Seperti itu. Di tujuan model pembelajaran ABCD ini kita bisa beracuan pada peraturan tentang tujuan pembelajaran yang terbaru, seperti itu. Nanti lanjut ke klik tombol menu kembali. Kita di sini sudah menjelaskan tentang biodata dan juga tujuan pembelajaran. Di sini kita kalau mau mengklik harus sesuai dengan tombolnya. Kalau kita tidak sesuai dengan tombolnya, kita tidak akan bisa lanjut dimanapun karena kan sudah diberi aturan dan sebagainya. Untuk silang ini nanti untuk kita keluar dari media ajar yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu ke materi. Di sini kita materinya ada 2, tadi nirkabel dan kabel. Baik, kita lanjut masuk di kendala jaringan nirkabel. Baik, jaringan nirkabel yaitu yang pertama itu tidak muncul local area connection. Ini kendalanya. Biasanya hal ini kemungkinan besar itu kita lupa untuk menginstal drive network adapter. Jadi yang harus dilakukan adalah menginstal drive network adapter. Biasanya kalau kita sudah menginstal drive akan muncul local area connection seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kerusakan jaringan karena serangan trojan virus atau serangan-serangan virus yang lainnya seperti itu. Itu kita perlu proteksi jaringan yang sangat kuat untuk melindungi dari serangan trojan virus dan berbagai macam serangan jaringan lainnya. Software antivirus yang diinstal terpusat pada server antivirusnya, virus yang bisa mendistribusikan data signatur secara otomatis kepada silent, setidaknya akan memberikan peringatan dini kepada klien. Jadi bila seandainya ada kerusakan jaringan karena serangan trojan virus atau virus-virus yang lain, itu bisa merusak data-data yang berada di komputer ataupun laptop kita semua. Sehingga kita harus mengantisipasinya semua dengan menginstal software antivirus. Biasanya seperti Smartdav seperti itu. Nanti untuk mengantisipasi
laptop atau komputer kita diserang oleh virus, trojan virus. Baik, di sini kita lanjut ke tombol selanjutnya di sini. Nah, di sini yaitu ada yang selanjutnya, yaitu komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Hal ini sering terjadi dikarenakan alamat digunakan dan IP yang kosong. Lalu ganti IP address hingga bisa terdeteksi oleh komputer lain. Jadi bila seandainya tidak terdeteksi oleh komputer lain, itu biasanya dikarenakan oleh IP-nya kosong, sehingga langsung aja kita eksekusi menggunakan dengan ganti IP address sehingga bisa terdeteksi dengan komputer lain. Selain itu, kita juga bisa mengecek apakah komputer kita bisa terkoneksi dengan komputer lain, lalu ketik ring akron, misalnya ping 192.168.089, itu IP address-nya. Nanti akan muncul balasan jika reply from, berarti komputer kita sudah terkoneksi dengan baik. Jika muncul request timeout, maka komputer kita tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain, seperti itu ya. Terus yaitu yang selanjutnya, yaitu ada tidak muncul local area connection. Hal ini kemungkinan besar kita lupa untuk menginstal drive network adapter. Jadi yang harus dilakukan adalah menginstal drive network adapter. Biasanya kalau kita sudah menginstal drive muncul local area ini seperti materi yang di awal tadi. Itu sebenarnya sama. Baik, kalau kita klik tombol kembali ini, kita akan kembali di mari jaringan nirkabel tapi yang awal, yang set awal. Seperti itu. Baik, kita di sini bisa lanjut di menu home. Itu kita menu home, di sini kita pilihan tentang materi. Nah, pilihan materi pertama yang tentang nirkabel tadi sudah. Kita lanjut ke materi kendala jaringan di kabel. Yang pertama yaitu gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Di sini apabila terjadi kerusakan pada hub dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing wear station. Apabila lampu indikator power hubs atau switch mati, berarti kemungkinan besar hub tersebut itu rusak. Jika ada lampu indikator workstation yang tidak menyala, menyatakan bahwa komputer workstation sedang tidak aktif atau tidak hidup atau ada gangguan pada komputer workstation tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita biasanya kendala di jaringan kabel yaitu pada jenis kabelnya. Yang pertama itu pada jenis kabel UTP dengan konektor RJ45, konektor RJ45. Itu biasanya gangguan atau kerusakannya pada konektornya yang tidak terpasang dengan baik atau longgar, biasanya seperti itu. Itu susunan pengabelan yang salah dan kabel yang putus, seperti itu. Indikasi yang dapat dilihat adalah lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan atau pada hub switch-nya tersebut, seperti itu. Terus yang kedua itu biasanya pada jenis kabel koaksial dengan konektor PNC. Kabel jenis connection ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan yang lainnya, dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar atau tidak connect, seperti itu. Kabel short dan kabel terbuka accessory store pada terminating connector. Short pada pemasangan kabel dengan blok konektor. Ini menyebabkan sistem jaringan akan down dan komunikasi antar komputer berhenti, seperti itu. Jadi itu kendala jaringan kabel. Sebenarnya kendala jaringan kabel itu masih ada banyak. Nah, di sini kita nggak bisa melanjutkan dikarenakan nggak ada tombolnya, itu berarti materi kita sudah selesai. Kita kembali ke tombol materi. Baik, di sini adalah kendala-kendala materi yang bukan kendala. Isi materi-materi yang kami sampaikan atau saya sampaikan di sini terbagi menjadi dua, jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Sama-sama kendala-kendala di jaringan-jaringan tersebut. Kembali ke menu. Baik, kita sudah menjelaskan tentang tiga di sini, yaitu di sini nanti ada quiz dan video. Biasanya di video kali ini kita akan menunjukkan beberapa video tentang perbaikan atau perawatan jaringan nirkabel dan kabel. Di quiz di sini kita akan memberikan quiz kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengerti apa kekurangan atau apa kelebihan yang dia dapat dari materi-materi tersebut. Di quiz ini kita dapat mengakses atau memberikan seberapa sih
pengetahuan mereka tentang materi ini, seberapa jauh mereka mendalami tentang materi ini, apakah materi ini sudah masuk dengan di mereka seperti itu. Nah, di media ajar di sini saya memakai media ajar yaitu iSpring atau WT iSpring. Nah, di sini nanti kita bisa mempresentasikan atau mempresentasikannya di LCD atau di PPT biasa itu bisa, dan kita bisa membagikan atau menge-share link materi ini, link PPT materi ini tersebut ke peserta didik. Kenapa saya memakai ini? Karena di kawasan Madura kebanyakan siswa-siswi banyak yang bisa mengakses handphone, karena kan handphone semua orang kemungkinan besar sudah memiliki, sehingga peserta didik tidak perlu repot-repot mendownload PPT ataupun yang lainnya, cukup masuk di link tersebut, sehingga saat masuk di link tersebut kita langsung masuk di materi-materi tersebut, sehingga peserta didik dapat mengakses link tersebut dimanapun dan kapanpun, dan di HP atau handphone ataupun di laptop, dengan syarat memiliki koneksi internet seperti itu. Itu alasan saya membuat atau memakai materi atau membuat media ajar tersebut. Nah, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.